Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Ya, Komisi 8 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dan anggota DPR Komisi 8 Mai Esti Wijayanti meminta Mensos Risma menjelaskan masifnya bansos pemerintah menjelang pencoblosan pemilu 2024. Esti merasa paket bansos mengalir tanpa henti menjelang hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana pendapat Anda? Ayo mainkan jari Anda di kolom komentar. Iya. Ibu Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran dari Kemensos, Bapak Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 8 yang saya hormati, izinkan saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Iskan dan Ibu Endang untuk supaya masyarakat bisa memahami sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul khususnya di DIY bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos, tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Karena kita tahu November-Desember sudah ada PKH, sudah ada BPNT, kita ada El Nino dari Kemensos. Kemudian Januari-Februari yang dari Kemensos sudah keluar lagi yang namanya PKH dan sembako atau BPNT, walaupun singkatannya berubah Pak. BPNT itu bukan lagi bantuan pangan non tunai, tapi bantuan pangan ning tunai. Nah, kalau di Jawa kan BPNT itu bantuan pangan ning tunai, maka bahasanya sekarang menjadi sembako. Nah, di luar PKH BPNT itu yang pertama catatan untuk PKH BPNT, mohon izin Ibu Menteri, saya mendapatkan catatan tahun 2022 dan 2023 memang betul yang dikatakan Pak Iksan bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Mohon izin, saya harus menyampaikan ini. Biasanya kan tribulanan, tapi yang terakhir El Nino memang 2 bulan, hanya November dan Desember untuk El Nino. Tetapi saya punya data tahun 2022 itu Maret awal, tahun 2023 juga Maret. Nah, ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari, sehingga kami juga membutuhkan. Baik, kalau PKH datanya jelas 10 juta, tidak diowah-owah. BPNT sembako 18,8 juta jelas, tidak diowah-owah. Berikut juga El Nino, itu data dari Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14
Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, kalau bicara El Nino, kami waktu itu hanya disodori angka 7, sekian triliun kalau tidak salah untuk 18,8 juta yang per bulannya 200, dan itu hanya di bulan November Desember. Bagaimana dengan tahun 2024? Ada juga bahasa bantuan El Nino. Diperpanjang. Apakah itu diperpanjang? Apakah itu dari Kemensos atau dari mana? Mohon izin. Karena di catatan LHPBPK yang tahun 2022 itu banyak penyalurannya yang kemudian ada di tahun 2023. Jadi temuan LHPBPK-nya mengatakan yang melebihi tahun anggaran itu memang ada beberapa catatan. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah, ini saya memegang LHPBPK tapi untuk semester 1. Tetapi yang terpenting, jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini, November besok kita pilkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang melangsungkan pilkada. Bombardir juga sebelum pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis, ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran, no. Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu. Berikutnya, ini yang terkait dengan anggaran 2023. Saya membaca dari LHPBPK tapi baru yang semester 1. Saya berharap beberapa catatan yang ada ini memang harus menjadi evaluasi kita bersama, yang sepenuhnya saya akan mengatakan bahwa temuan itu menurut saya masih harus dipertimbangkan dan diklarifikasi oleh Kemensos. Pertama, temuan ketika mengatakan dia masih mendapat bantuan sementara keluarga itu sudah mendapatkan UMP. UMP berasal dari mana? Anaknya lulus SMA, lalu bekerja, dia kemudian dapat gaji UMP, lalu PKH-nya dicoret. Menurut saya ini juga tidak pas. Karena apa? Ini tanggungan keluarganya tetap, lalu anak yang kemudian harus, bapak ibunya tetap belum bisa memenuhi kebutuhannya. Anaknya nomor 1 lulus SMA, padahal di situ juga ada disabilitas, ada anak sekolahnya. Lalu ini menjadi catatan temuan karena di dalam keluarganya ada yang sudah mendapatkan UMP atau UMK. Menurut saya yang harus kita rubah atau kita luruskan bersama BPK adalah kalau seperti itu apa iya sudah harus kita lepas untuk tidak mendapatkan bantuan. Sementara tanggungan di dalam keluarga itu masih sangat banyak yang tidak mungkin kita bebankan pada seorang anak yang baru saja bekerja yang mendapatkan UMP. Kemudian yang kedua, untuk YAPI, yatim piatu, saya melihat bahwa untuk yatim piatu ini memang masih di luar target kita untuk penyalurannya. Saya menggambarkan begini, ketika anak itu yatim piatu masih di dalam kakak sendiri dengan orang tua yang sudah meninggal, itu otomatis mestinya kita mendapatkan bantuan. Nah sekarang kalau yatim piatu ini karena mereka masih sangat kecil, akhirnya kan diadop nih oleh keluarganya menjadi satu kakak. Pertanyaan saya melihat BPK melihat ini sebagai sebuah temuan ketika itu diberikan kepada keluarga yang menampung mereka. Nah ini yang kemungkinan saya juga berharap ini dilakukan klarifikasi oleh Kemensos kepada BPK supaya hal yang seperti itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan untuk apa? Memang tidak layak untuk dicoret. Termasuk ketika bicara di lapangan, para penerima pena ini baru sebulan nerima, berikutnya PKH-nya juga hilang.
Ternyata fakta di lapangannya demikian. Dan pendamping PKH yang kemudian memang harus kita berikan pembekalan. Apa betul dengan pena sudah diterima sekali, nanti kemudian 2 bulan kemudian PKH-nya sudah hilang tanpa harus ada klarifikasi, sementara Bu Menteri menyampaikan bahwa data-data itu yang harus sudah keluar sekian karena memang sudah jauh di atas UMP. Yang masih di garis kemiskinan atau di atas kemiskinan sedikit itu saja masih tetap harus tidak dikeluarkan. Tapi bergantian nama itu kita mendapatkan keluhan mengenai hal itu. Jadi saya berharap Ibu, catatan-catatan dari BPK tentu kami juga tidak mau menerima mentah. Tapi kita melakukan klarifikasi sehingga kita perlu melakukan perbaikan juklak-juknis. Supaya juga BPK memahami tidak semudah itu mencorek orang ketika kemudian mungkin sudah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk ketika keluarga itu sekarang bapaknya meninggal. Yang mendapatkan catatan PKH bapaknya di dalam data itu. Ada istrinya, ada anak-anaknya, mungkin di situ disabilitas, mungkin itu di lansia. Karena bapaknya meninggal, masuklah dia sebagai catatan orangnya sudah meninggal, tidak lagi berhak dapat PKH. Bagaimana dengan keluarganya? Nah, saya kira data menjadi sangat penting untuk kita bisa lebih detail memberikan jawaban kepada BPK yang tidak semata-mata kemudian tindak lanjutnya itu harus 100% seperti apa yang diminta oleh BPK, tetapi ada catatan klarifikasi, memang harus ada yang dibetulkan di dalam pemberian bantuan dengan juklak-juknis. Demikian Pak, terima kasih, mohon maaf.